Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ovel dari Telah Belajar. Hari ini kita akan meneruskan rangkaian video kita tentang mengajar online, terutama kita akan belajar mengenai Google Classroom. Stick around! Oke, untuk video kali ini kita akan belajar Google Classroom, terutama kita akan belajar bagaimana cara kita buat Google Classroom, bagaimana kita bisa postnya ini terutama kapan dan siapa yang bisa menerima postnya, gimana cara kita assign work dan sort these works, dan yang terakhir karena Google Classroom adalah learning management systems, kita akan belajar cara grading students work. Oke, let's start. Oke, jadi ini adalah halaman awal dari Google Classroom. Kita bisa lihat bahwa di atas kanan itu ada plus. Plus sign ini ada dua fungsi, yaitu create class atau join class. Create class, kita klik di sini. Kalau kita seorang guru, kita akan create class ya. Class name, section, subject, dan room ini masih bisa diedit saat kita sudah create classnya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mau diubah, itu masih bisa. Sementara join class ini itu buat murid. Jadi kalau kita nanti invite murid menggunakan class code, itu bisa share class code-nya dan muridnya masukin class code di sini untuk join kelasnya. Oke, sekarang kita masuk ke halaman kelasnya. Kemarin saya udah bikin kelas ini buat 4 students agar kita nanti belajar gradingnya lebih gampang. Oke, halaman awalnya itu seperti ini. Kita ada yang namanya post itu ini, dan komen di bawahnya. Di atas ini ada classwork, people, dan grades. Classwork ini tempat kita menyimpan classwork dari satu kelas. People ini list dari teachers dan list dari students. Dan grades adalah tempat di mana kita menyimpan grades dari classwork yang sudah diselesaikan oleh murid-murid. Pertama, kita akan belajar cara menginvite murid. Seperti yang saya bilang tadi, ada dua caranya. Kita bisa undang lewat class code di sini. Kita copy class code-nya dan kita akan share ke muridnya, nanti muridnya join lewat plus sign yang tadi di halaman awal website Classroom. Yang kedua adalah dengan invite melalui email seperti ini. Kita klik di sini. Agak sedikit bermasalah kalau misalnya muridnya adalah cross domain. Jadi misalnya kita buka Google Classroom-nya memakai Gmail, terus muridnya misalnya memakai Yahoo. Kadang-kadang bermasalah adalah si muridnya itu nggak bisa masuk, nggak bisa di-invite. Kalau mereka bisa di-invite pun kadang-kadang masalah kalau nanti buka file dikirim dari gurunya. Jadi misalnya audio file itu mungkin harus minta permission dari gurunya. Atau masalah yang ketiga adalah, tapi ini yang paling nggak apa-apa sih sebenarnya, muridnya harus klik satu kali lagi untuk membuka file dari gurunya. Tapi masih bisa dibuka filenya. Oke, itu cara meng-invite murid. Sekarang kita akan belajar cara setting. Setting itu ada dua jenis. Satu setting kelas, yaitu di gear di atas kanan ini. Yang mau saya highlight adalah tadi kelas detailnya masih bisa diubah di sini, dan generalnya adalah masih ada class code di sini. Dan yang paling penting sebenarnya ini. Jadi tadi kita udah lihat post dan comment ya. Pilihannya adalah students can post and comment, atau students can only comment, atau only teachers can post and comment. Biasanya saya tuh pilihnya students can only comment. Jadi post selalu dari saya, tapi students bisa komen di bawah post saya. Saya nggak menganjurkan pakai only teachers can post or comment, karena kalau itu jadi nggak ada gunanya, nggak interaktif si kelasnya gitu ya. Jadi teachers hanya post dan comment. Saya juga nggak terlalu menyarankan students can post and comment, karena biasanya nanti postnya jadi berantakan, tumpuk-tumpuk. Jadi biasanya saya hanya students can only comment, saya post sesuatu dan students bisa komen di bawah post saya. Oke, itu adalah setting dari satu kelas. Jadi satu kelas ke kelas yang lainnya itu bisa berubah. Dan setting ada satu lagi, yaitu strip 3 di atas ini. Kita klik, ada setting dari seluruh Google Classroom ya. Dan yang saya mau highlight di sini adalah ini, jadi notification email. Saya biasanya matiin notification untuk comments. Karena comments ini kalau misalnya students comment itu bakal dikirim email ke kita, dan karena biasanya komennya banyak itu bakal numpuk jadinya email kita. Jadinya saya biasanya uncheck si comments on postnya, comments that mention you, dan private comments on work. Tapi biasanya saya masih nyalain beberapa yang penting, yaitu late submission, resubmission, invitation, sama scheduled or post, publish or failed.
Oke, jadi itu ada 2 tadi settingsnya. Sekarang kita akan coba belajar post. Oke, sekarang kita akan belajar cara untuk post, terutama kapan dan siapa yang bisa kita post. Pertama, post itu di sini. Kita bisa tulis post di sini. Kita bisa langsung post dengan mengklik blue button di sini. Atau kita bisa juga schedule, jadi kita jadwalkan post ini akan muncul kapan. Misalnya kelasnya mulai jam 10 besok, kita bisa schedule untuk besok, hari kapan, dan jamnya. Jadi langsung muncul tanpa kita harus klik lagi. Bisa juga kita save draft. Save draft ini fungsinya adalah untuk menghemat waktu. Jadi kalau misalnya saya biasanya ngajar hari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya, saya akan tulis semua post-post yang akan saya pakai, post-post utama yang akan saya pakai, dan saya save draft. Saat saya mengajar, saya tinggal klik ke save announcement ini, saya view all, saya klik di yang tempat yang saya mau post, dan saya masih bisa edit di sini. Oke, itu tentang kapan. Dan kita juga akan belajar tentang siapa saja yang bisa kita post. Jadi misalnya saya sudah siapkan post untuk grup A. Dan kita hanya ingin men-share post ini untuk murid-murid yang ada di grup A. Kita klik di sini, klik di all students, dan kita pilih murid yang kita ingin send this post to. Jadi misalnya 2 orang pertama ini, kita klik 2 kali, dan hanya 2 murid itu yang bisa melihat post ini. Oke, sekarang saya akan post juga ke grup B. Grup B ini sama prosesnya, klik di all students, klik di students yang kita ingin post, lalu klik post 2 kali. Dan hanya 2 students di grup B itu saja yang akan bisa melihat postnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dengan cara post assignment untuk students. Kita klik di tab classwork, dan di atas ada blue button besar seperti ini, tanda plus, kita klik. Ada pilihannya assignment, quiz assignment, questions, materials, and reuse post. Assignment, quiz assignment, dan questions ini cukup mirip dalam arti bahwa kita bisa grading nilai muridnya sesudah murid memasukkan pekerjaan mereka. Kalau material itu nggak ada pilihan untuk grading, hanya material saja. Topik ini cukup penting untuk mensortir bahan-bahan atau assignments yang sudah kita berikan pada murid-murid agar nggak berantakan. Bagusnya topik ini adalah misalnya seperti ini. Topik saya ada 3, homework, test, listening materials. Kita bisa juga create topik lain, misalnya reading materials, speaking materials gitu ya. Dan kita bisa memindahkan section ini ke atas. Jadi misalnya tesnya masih agak lama, tapi homeworknya ada sebentar lagi, jadi kita taruh homework di atas. Atau tesnya sebentar lagi, kita pindahkan tesnya di atas. Jadi murid pertama kali lihat classworknya itu adalah tes. Dan mereka bisa lihat bahwa ini yang paling cepat untuk pemasukannya. Misalnya seperti itu. Sekarang kita coba assignment ya. Kemarin saya udah bikin draftnya di sini. Oke, pertama di title, ini adalah title dari assignment-nya. Jadi untuk yang ini misalnya writing task to homework for 10th of June 2020. Jadi murid-murid tahu bahwa pemasukannya itu tanggal 10 Juni. Instructions itu apa yang kita mau murid lakukan dengan si homework ini. Jadi misalnya di sini saya berikan read the task carefully dan seterusnya. Ya, jadi mereka harus tahu mereka mesti ngapain. Untuk adding-nya, kita bisa add melalui file kita yang ada di Google Drive. Kita bisa link website, atau file yang ada di PC atau laptop kita, atau YouTube link. Saya udah pilih 1 kemarin, saya langsung upload dari Google Drive-nya, atau kita juga bisa create langsung, pilihannya hanya ada 5 ini, Google Docs, Slides, Sheets, Drawing, sama Forms. Biasanya sih paling lumayan gitu ya, murid-muridnya ngerjainnya di Docs atau di Slides. Oke, sekarang beranjak ke kanan, kita bisa lihat ada pilihan ini, students can view file, students can edit file, atau make a copy for each students. Bedanya apa sih? Kalau students can view file, ini students hanya bisa melihat filenya. Dalam arti mereka nggak bisa edit. Jadi biasanya ini dipakai untuk kalau misalnya kita mau share soal atau materials gitu ya. Tapi kita nggak mau studentsnya bisa tulis-tulis atau edit-edit, kita pilihnya students can view file. Kalau students can edit file sama make copy for each students, bedanya apa sih? Kalau students can edit file, bedanya adalah mereka akan mendapatkan file yang sama dan mereka bersama-sama edit di file yang sama.
Jadi ini cukup bagus untuk melakukan interactive activities. Jadi misalnya group work gitu ya. Satu file diedit bareng-bareng, jadi mereka ngerjainnya bareng-bareng. Kalau make a copy for each students, ini setiap students akan mendapatkan file yang sama, tapi mereka akan mendapatkan masing-masing. Jadi misalnya untuk ini ya, homework, misalnya kita pengennya individual homework, kita akan make a copy for each students, dan mereka akan mendapatkan masing-masing satu jadinya. Nanti kita akan lihat ke Google Classroom murid-muridnya. Oke, beranjak ke kanan, pilihannya agak mirip sama posting. Di sini kita bisa assign langsung, bisa schedule, bisa save draft. Kita juga bisa pilih siapa aja yang akan mendapatkan postnya. Seperti biasa diklik di all students, nanti diklik pilih ke murid-murid mana aja yang bakal dapat. Biasanya untuk saya, kalau misalnya saya mau group work gitu ya, group work dengan satu file yang sama, saya akan klik ke murid-murid yang mana, lalu nanti students can edit file. Ya, jadi di grup ini, dua orang ini bisa edit di file yang sama, tapi yang lain nggak akan bisa edit file yang sama. Biasanya seperti itu ya. Points, kita bisa tentukan poinnya, bisa ungraded atau point. Kalau point itu kita bisa misalnya 10, atau misalnya paling tingginya berapa, sesuai kriteria nih ya, 36, terserah. Yang ini bisa kita ganti-ganti. Ini juga akan bisa diganti nanti pas kita bikin rubrik ya. Due date ini tadi ya buat schedule kapan pemasukan tugasnya. Biasanya saya due date, ini kalau due date itu buat homework. Jadi misalnya pemasukannya hari Senin tapi mau masukin jam berapa aja boleh. Tapi kalau misalnya ini kita bilang 10 Juni ya. Jadi kita klik 10 Juni. Nah, kalau time ini biasanya untuk test. Jadi misalnya kita mau pemasukannya tepat jam 10, kita klik jam 10, misalnya 10 pagi. Gitu ya. Nanti akan pemasukannya jam 10 pagi. Murid yang telat masih bisa memasukkan tugasnya, tapi akan di-marking sebagai telat, gitu ya. Dan ini yang tadi saya bilang topik, kita pilih topiknya mana. Karena ini homework, saya sudah masukkan ke topik homework. Oke, yang berikutnya kita akan belajar cara memakai rubrik. Untuk rubrik, kita tinggal klik plus rubrik di sini. Saya akan ngajarin dulu cara create rubriknya ya. Jadi kita create rubrik. Di sini kita ada lihat criterion title, description, points required, level title, sama description. Bedanya apa sih? Criterion title ini saya ambil contohnya misalnya writing test 2 untuk IELTS. Tapi ini sebenarnya bisa dipakai untuk apa aja ya. Tapi untuk writing test 2 IELTS, kita tahu bahwa di atas tuh ada test response, coherence cohesions, lexical resource, sama grammatical range and accuracy. Jadi ada 4 kriterianya. Kita tulis kriterianya itu di sini. Jadi misalnya gini. Di sini ya. Criterion description adalah misalnya this is the seperti ini. Jadi murid-murid bisa tahu bahwa test response ini apa sih maknanya adalah content of your writing. Jadi misalnya cara mereka jawab tesnya, atau cara mereka atau apakah mereka memenuhi word requirement-nya misalnya. Points required-nya karena kalau IELTS itu 9, saya tulis 9. Level title ini bisa disamain aja, atau misalnya saya mau nulis seperti ini. Jadi kalau dapat 9, murid-muridnya akan lihat bahwa hasil mereka adalah excellent gitu ya. Tapi kalau saya sih biasanya untuk IELTS sama aja, tapi kalau untuk kalian nanti mau ganti jadi level title-nya terserah kalian ya, jadi boleh aja. Description-nya apa sih? Jadi misalnya untuk test response IELTS band 9 untuk test response-nya itu seperti ini misalnya. Kita tulis di sini. Jadi nanti kalau mereka dapat nilainya, mereka nggak bertanya-tanya dapat 9 tuh karena apa sih, dapat 8 tuh karena apa sih. Mereka tahu dengan persis bahwa kalau mereka dapat segini tuh itu karena misalnya mereka fully addresses all parts of the task. Kalau ke kanan itu jadi dari 9 terus 8 terus 7. Kita ngelakuin hal yang sama untuk points 8, points 7 dan seterusnya. Kalau add criterion seperti ini, yaitu kriteria berikutnya. Jadi kalau di IELTS tuh ada coherence and cohesion. Dan mulai lagi seperti biasa tadi 9, level title-nya saya pilih 9 saja, dan description-nya seperti apa. Untuk ini dari 9 turun ke bawah ya, 9, 8, 7 dan seterusnya. Kalau kita memulai dari yang paling bawah juga bisa. Jadi ascending pilihnya.
dari 7, 8, 9 dan seterusnya. Agak ribet memang awalnya, tapi jangan khawatir karena kita bisa reuse rubrik yang udah kita pakai. Jadi misalnya saya udah bikin rubrik buat di kelas lain atau misalnya di tugas yang lain, tinggal kita pilih rubriknya saja. Seperti ini. Nanti kita bisa lihat, nah ini yang udah cukup lengkap nih. Jadi test response-nya seperti apa, coherence cohesion-nya seperti apa, dan kalau kita masih mau edit itu masih bisa. Jadi misalnya kita pengen tambahin ke 4 misalnya. Kalau ini kan cuma sampai 5 ya, kita mau tambahin sampai 4 misalnya masih boleh. Jadi masih bisa diedit. Seperti itu. Itu untuk rubrik. Sekarang kita akan coba ke Google Classroom muridnya agar kita bisa lihat penampilan di Google Classroom muridnya itu seperti apa. Oke, ini adalah Google Classroom dari salah satu murid saya yaitu Vulcan Dynamite. Bisa kita lihat tadi dari post dia hanya dapat yang untuk grup B, yang grup A-nya nggak ada, gitu ya. Nah sekarang kita lihat classwork-nya seperti apa. Tadi saya udah assign 1, kita akan pura-pura ngerjain gitu ya. Oke, view assignment. Dari sini dia akan bisa lihat rubriknya seperti apa, tadi dia yang awal ya, dan nanti kalau kita udah grading, dia bakal lihat test response-nya apa, coherence cohesion-nya seperti apa, dan lexical resource-nya dan seterusnya seperti apa. Kalau tadi kita make a copy for each student, ini akan terlihat di sini, jadi nanti dia akan ngerjain di filenya dia sendiri, dan bakal ada namanya, jadi nanti nggak bakal kecampur-campur. Oke, kita coba ya, ini tadi yang udah kita assign, seperti ini pertanyaannya, dan kita pura-puranya udah jawab ya di sini ya. Udah selesai jawabnya, dia bisa save. Kalau save langsung di auto save. Kalau mau turn in boleh, langsung turn in saja. Oke, dan jangan lupa untuk ngingetin ke muridnya. Itu setelah dia turn in untuk klik turn in. Kalau misalnya attachment-nya di luar yang mereka kerjakan di Google Classroom ya. Jadi kalau misalnya ada attachment lain itu bakal masih ada tombol turn in di sini. Tapi karena dia langsung kerjain di tugasnya, jadi nggak usah langsung aja bisa kayak gini. Bisa juga unsubmit kalau misalnya dia mau unsubmit. Dia juga bisa add comment di sini misalnya, please writing. Misalnya seperti ini, jadi private comments ke gurunya kita kirim. Oke, sekarang kita balik ke Google Classroom dari gurunya untuk belajar grading. Oke, kita udah balik ke Google Classroom dari gurunya. Kita sekarang akan lihat bentuknya seperti apa sih. Nah, tadi kan udah ada 1 yang turn in, akan terlihat ada 1 orang yang sudah turn in, dan yang 3 masih assign, belum dikerjakan. Kita bisa view assignment-nya. Kita bisa lihat siapa sih yang udah turn in dengan klik di sini. Oh, ternyata Vulcan Dynamite. Kita bisa lihat kerjaannya. Praktisnya kalau kita assign langsung di Google Docs dan bukan di Microsoft Word gitu ya, kita bisa langsung marking di sini. Kalau misalnya kita assign-nya lewat Microsoft Word, itu masih ada pilihan di sini nanti ada pilihannya Open in Google Docs dan kita harus klik. Tapi itu juga masih bisa sih, tapi kita harus mengklik 1 button lagi. Nah, sekarang kita lihat. Ini dia udah kerjain ya tadi ya. Kita bisa ngelakuin 2 hal. Kita bisa komen langsung dan kita bisa juga komen nanti private-nya. Oh, dan satu lagi adalah kita bisa membetulkan di sini. Jadi misalnya ini salah gitu ya, mestinya country misalnya. Ini udah bener sih, tapi kita pura-pura gitu ya. Kita betulkan seperti ini, nanti akan ada announcement di sini bahwa OVEL replace countries with country. Jadi nanti muridnya bisa tahu bahwa seperti itu perbaikannya. Ya, bisa juga kita add comments. Jadi misalnya, oh ini introduction-nya sangat bagus, kita bisa add comment di sini. Jadi misalnya kita bisa bilang add, kita misalnya bilang gini ya, dan alasannya kenapa. Dan jangan lupa untuk klik komen di sini, karena kalau nggak kita klik itu nanti bakal hilang komennya pas kita keluar dari file ini, ya. Dan kita bisa lihat di kanan nama muridnya siapa, grade-nya masih 100. Kalau misalnya tadi kan paling tinggi 9 dan ada 4 kriteria ya. Jadi kita tambah, misalnya kita change total points-nya jadi 36, itu masih bisa seperti ini. Dan sangat praktis kalau kita bilang, oh murid ini test response-nya 9, coherence cohesion-nya kayaknya 8,
Elasticsearch resource-nya 8, ininya 7 misalnya. Akan langsung dihitung oleh Google Classroom-nya grade muridnya berapa, 32 dari 36. Atau kalau kita mau ganti jadi 100, misalnya dari 100, itu juga bisa dan nggak harus hitung pakai kalkulator. Tapi kita harus klik sekali lagi karena ini masih yang awal ya, 32-nya ya. Klik sekali lagi dan akan langsung dihitung oleh Google Classroom-nya. Seperti itu. Jadi rubrik ini memang cukup praktis ya. Kita bisa lihat juga private comment-nya, please grade my writing. Kita bisa juga bales si komennya seperti ini. Dan kita bisa post lagi dan students akan bisa lihat komen dari kita. Oke, sampai segitu dulu tentang grading. Oke, sekarang kita akan coba kembali ke Google Classroom-nya untuk lihat grading, stream updated. Oh, ini juga salah satu yang pengen saya ingetin. Kalau murid bilang, Miss kayaknya belum ada post yang baru, jangan lupa untuk selalu refresh. Karena kadang-kadang kalau internetnya lagi itu bisa jadi streamnya nggak keluar. Nah, sekarang kita lihat. Oh, ini dari muridnya ya, ini yang dari saya. Oke, kita bisa lihat dari grades-nya. Nah, jadinya kita udah bisa lihat untuk assignment ini, Vulkan Dynamite udah dapat segini. Ya, kita bisa return, kita bisa view submission, boleh. Tapi ini nanti jadi akan ada log tentang pekerjaan muridnya dan berapa rata-rata muridnya dan nilai semua muridnya. Jadi sebenarnya sangat praktis karena nggak butuh kita tulis-tulis, nanti mungkin pekerjaannya hilang. Kalau di sini semuanya disimpan di cloud, jadi emang lebih praktis dan kita bisa lihat pekerjaan muridnya langsung di komputer. Begitu. Oke guys, segitu dulu video mengenai Google Classroom kita hari ini. Kalau kalian masih ada komen atau pertanyaan atau ingin share sesuatu, boleh banget tinggalin komen di bawah. Dan jangan lupa like and subscribe for more great videos. See you!